Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel again. So, aku senang banget aku bisa nge-frame lagi di YouTube channel aku karena udah sekian hari lamanya aku udah lama nggak post karena ada kesibukan. So guys, jadi video kali ini aku mau berbagi tips-tips buat teman-teman semuanya, tips-tips tentang bulan puasa. Bagaimana sih cara kita bulan puasa tetap jalanin puasa tapi kita tetap harus sehat, apalagi seperti dalam keadaan sekarang ini kan teman-teman semuanya juga pada tahu sekarang itu lagi pandemi COVID-19 ini. So, dan juga melihat pada bulan ini yang udah kita jalanin, cuacanya itu memang nggak bersahabat banget, karena hari ini panas, 2 jam kemudian bisa lagi hujan, terus bisa balik lagi panas, bisa lagi hujan. Jadi buat tubuh kita itu nggak stabil untuk menerima keadaan suhu yang ada saat sekarang ini. Guys, sebelum video ini lanjut, ada baiknya kalian subscribe di channel aku. Abis itu kalian klik tombol loncengnya buat kalian dapat notifikasi video terbaru yang aku upload. Oke teman-teman, sebelumnya aku minta maaf karena suara aku sedikit blank karena memang lagi habis, tapi it's okay. Ini tidak akan mematahkan semangat aku untuk mensupport teman-teman semuanya, untuk menjadikan bulan puasa ini badan kita semua tetap sehat. So guys, langsung aja. Untuk menjalankan bulan puasa ini, kita tidak hanya harus menambahkan ilmu spiritual kita tentang agama kita ke dalam tubuh kita, melainkan juga dalam segi kesehatan. Kenapa seperti itu? Ya wajar, karena selama bulan puasa itu pola makan kita nggak teratur kan, karena makannya juga dari sahur jam 4 subuh sampai nanti berbuka. So guys, untuk mencegah itu semua, kurang fitnya tubuh kita, aku bakal kasih tips ke kalian semuanya. Oke, yang pertama teman-teman itu ada makanan yang sehat dan bergizi. Nah, kenapa? Ya harus dong, karena saat kita puasa tuh tubuh kita memerlukan makanan yang sehat dan bergizi. Tentunya makanan yang harus kita makan itu sayur-sayur, buah-buahan, dan kemudian biji-bijian juga. Terus kemudian ada daging, ada susu, supaya tubuh kita tuh tetap fit. Jadi vitamin-vitamin ataupun asupan-asupan yang masuk ke dalam tubuh kita itu baik dicerna oleh tubuh kita, sehingga kita tetap fit, tetap sehat, tetap semangat gitu dalam menjalankan ibadah puasa kita gitu. Oke, langsung aja yang kedua. Oke, yang kedua tuh ada makanan yang tidak boleh dimakan, yaitu ada gorengan, terus makanan yang banyak garam, terus makanan yang tinggi gula. Nah, kenapa gorengan? Oke, untuk gorengan sendiri teman-teman itu tidak bagus kita konsumsi secara berlebihan, karena apa? Akan memberi efek negatif ke dalam tubuh kita. Dan kemudian garam. Nah, kenapa kita nggak boleh makan makanan yang banyak garam? Karena garam kalau kebanyakan dalam tubuh kita akan memberikan efek haus yang cepat. Nah, makanya dilarang kita untuk makan makanan yang banyak garamnya. Pokoknya guys, makanan yang ini tuh nggak boleh kita konsumsi banyak-banyak. Yang gorengan tadi kalau misalnya kita konsumsi bakal buat kita gemuk. Nah, buat kalian yang pengen kurus atau sekalian nih puasa untuk diet gitu, nah kalian kurangi tuh konsumsi yang namanya gorengan. Nanti bisa membuat kalian tuh gendutan ataupun cepat lelah di siang harinya, apalagi buat teman-teman semuanya yang banyak aktivitasnya di bulan puasa ini. Kemudian pokoknya yang harus kita makan itu ya makanan yang sehat dan bergizi seperti sayur-sayur yang sebelumnya aku sebutkan, karena akan menghambat cepat hausnya kita atau cepat lelahnya kita guys.
Oke teman-teman, langsung kita yang ketiga ya. Nah, yang ketiga guys, kita harus banyak konsumsi air putih. Oke, ini penting banget. Nah, kalau misalnya kita tuh nggak banyak minum air putih, pasti kita akan dehidrasi. Kasian dong tubuh kita, langsung kita mudah lelah, letih, lesu, nggak semangat, ya kan teman-teman? Nah, kalau minum air putih ini juga bisa didapatkan dari mungkin dari jus yang kita konsumsi, terus dari makanan yang berkuah, itu bisa kita dapat dari situ waktu kita sahur dan kita berbuka puasa. Nah, terus minuman yang nggak boleh diminum, maksudnya jangan terlalu banyak diminum, tapi kalau lebih baik jangan diminum gitu kan. Itu minuman kayak yang berkafein, ada kopi, ada teh. Nah, itu bakal membuat kalian cepat dehidrasi. Kenapa begitu? Karena minuman yang berkafein itu bakal membuat kalian cepat buang air. Nah, kalau misalnya kita cepat buang air, maka cepat pula kita dehidrasi dan menyebabkan kita lemah, letih, lesu, lunglai. Kan kita nggak mau ya kan teman-teman. Pokoknya harus banyak minum air putih. Nah, selanjutnya kita bahas poin yang keempat. Nah, yang keempat ini teman-teman harus sahur ya. Jadi puasa itu kalian harus sahur. Supaya apa? Tubuh kalian itu bisa diasupin dengan makanan yang sehat dan bergizi. Nah, kalau misalnya tubuh kalian tuh nggak ada masuk makanan, gimana mau sehat, gimana mau semangat, gimana mau nggak letih gitu. Jadi kalian teman-teman harus makan karena tubuh kita butuh asupan. Oke, langsung yang kelima. Oke, yang kelima teman-teman nih. Nah, kalian kalau misalnya berbuka ataupun sore itu kalian jangan kebanyakan makan, jangan makan yang berlebihan. Nah, makanlah secukupnya. Nah, makanya kita harus makan, pola makan kita tuh harus yang bergizi, yang sehat. Nah, habis itu jangan makan yang terlampau kita kekenyangan. Karena apa? Kalau misalnya kita kekenyangan makan, itu bisa memperlambat pencernaan tubuh kita. Nah, kalau misalnya lambat pencernaan tubuh kita, otomatis penyakit bakal datang dong teman-teman, ya kan? Nah, makanya kita disarankan untuk makan saat sahur ataupun berbuka puasa itu jangan berlebihan. Oke, kita lanjut pembahasan yang ke-6. Nah, teman-teman, yang ke-6 ini kita harus jaga pola tidur. Ya, kita tahu pola tidur kita tuh berantakan ataupun memang nggak stabil karena kita sahur sudah jam 4, terus kita lanjut dengan beribadah, kemudian kita harus beraktivitas lagi sampai nanti berbuka puasa baru kita bisa makan. Nah, teman-teman di sini bisa atur pola tidurnya. Pokoknya pola tidurnya itu misalnya kita setelah ibadah sholat tarawih jam 9:30. Nah, teman-teman tuh bisa langsung tidur sehingga kita waktu saat nanti bangun nanti badan kita fresh, jadi kita nggak lemah lesu, letih, lunglai lagi teman-teman semuanya. Jadi hindarilah yang membuat kita tuh nggak bisa tidur. Contohnya mungkin kalian bermain handphone terus gitu kan, dengan kita main game ataupun nonton yang bisa membuat kita nggak tidur, ataupun mungkin buat teman-teman semuanya yang teleponan nih, dikurangin ya teman-teman supaya pola hidup kita tetap sehat walaupun kita berpuasa. So teman-teman, kita lanjut bahas yang ke-7. Oke teman-teman, yang ke-7 tuh kita harus olahraga juga ya walaupun kita puasa. Nah, olahraga yang dimaksud di sini tuh teman-teman bukan olahraga yang berat ya. Kita hanya olahraga yang ringan. Kenapa harus olahraga? Nah, olahraga itu kan bisa menyehatkan tubuh kita. Karena apa? Sistem tubuh kita, kalau misalnya kita olahraga pasti akan lebih baik lagi. Karena apa? Otot-otot dalam tubuh kita ataupun imun kita, kalau misalnya badan kita gerakin, itu bakal bertambah teman-teman. Nah, maka di sini wajiblah kita berolahraga setiap hari. Oke teman-teman, kita lanjut pembahasan yang ke-8. Teman-teman semuanya, yang ke-8 ini adalah bagi teman-teman yang ada ketergantungan, wajib konsultasi dengan dokter teman-teman. Karena apa? Dalam kita puasa tuh kan orang tuh beda-beda ya. Mungkin ada yang lagi sakit atau memang pas lagi kondisi tubuhnya nggak fit. Nah, teman-teman bisa konsultasi nih sama dokter. Konsultasi tujuannya apa gitu?
karena tujuannya pada saat apa yang kita konsumsi mungkin tidak diperbolehkan. Jadi kita bisa memilah makanan yang bisa kita makan ataupun yang tidak bisa kita makan, ataupun ada hal-hal tertentu yang tidak boleh kita lakukan saat kita berpuasa yang berpengaruh untuk tubuh teman-teman semuanya gitu. Pokoknya penting banget, apalagi buat teman-teman yang ada sakitnya, yang ada pokoknya yang tidak boleh dilakukan. Terus kemudian orang yang udah lanjut usia tuh kan banyak tuh yang tidak boleh dilakukan ataupun makan yang tidak boleh dimakan gitu guys. Nah, fungsinya juga buat teman-teman itu supaya kenapa kita harus tanya ke dokter, karena supaya kita tahu tuh gimana sih sebenarnya keadaan tubuh kita, sehingga kita bisa mengontrol apa saja yang akan kita konsumsi pada saat kita puasa ini, sehingga puasa kita tetap aman dalam menjalankan ibadah puasa ataupun ibadah yang lainnya dalam keadaan bulan puasa seperti saat sekarang. Baik, nah teman-teman semuanya, dari yang udah kita bahas tadi semua, jadi dapat aku simpulin nih teman-teman, pokoknya dalam kita berpuasa, untuk menjalankan puasa supaya badan kita tetap sehat dan fit, maka kita harus jaga pola makan, jaga kesehatan, kita harus olahraga, dan kita harus konsultasi ke dokter bahwasanya supaya kita tahu keadaan tubuh kita sekarang tuh gimana, supaya kita bisa mengkonsumsi apapun yang ada dalam tubuh kita, ataupun kita melakukan hal apapun dalam saat bulan puasa itu bisa kita kontrol. Ya kan teman-teman, semoga teman-teman semuanya sehat, dan aku juga sehat, semoga suara aku juga kembali, mohon doanya teman-teman. Dan pokoknya aku senang berbagi tips buat teman-teman semuanya, semoga kita sehat semuanya. Dan teman-teman, semoga tips-tips dari aku ini berguna untuk teman-teman semuanya. Dan sekali lagi terima kasih teman-teman karena udah nonton video ini, dan sekali lagi jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman bisa terus update video aku yang aku upload. Dan buat teman-teman semuanya, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya terhindar dari COVID-19, dan kita semua harus saling jaga jarak, dan harus sekali lagi teman-teman semuanya safety, mau pergi kemana-mana harus pakai masker, karena kita nggak tahu di mana keberadaan virus ini berada. And finally, terima kasih, thank you so much for all, and see you next my video again. Bye bye, see you next time.